ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربه وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat yang semoga dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah karena pada kesempatan pagi ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kekuatan, kesempatan, taufik dan hidayah sehingga kita bisa menghadiri pengajian ini yang semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan taslim semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada seluruh keluarganya, para sahabatnya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya sampai hari kiamat. Dan insyaallah kita pada kesempatan hari ini akan mulai membahas sebuah kitab yang mulia, yaitu Minhajul Firqatun Najiyah wa Ta'ifatul Mansurah, yang diterjemahkan dengan jalan golongan yang selamat dan Ta'ifah atau kelompok yang mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini dikarang oleh Syekh Muhammad bin Jamil Zainu hafizahullahu taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas dengan pahala yang berlipat ganda kepada pengarang buku ini, sehingga dengan kerja keras beliau kita bisa mempelajari agama sesuai dengan yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan judul ini atau buku ini berjudul Jalan Golongan yang Selamat. Perlu sekali kita mempelajari materi-materi seperti ini agar kita bisa membedakan manakah jalan yang selamat, manakah jalan yang tidak selamat. Tujuannya agar kita mengikuti jalan yang selamat tersebut. Kalau kita sudah memiliki ilmunya, sangat mudah untuk kita mengikuti jalan yang selamat. Sebaliknya, kalau kita tidak mengetahui jalan yang selamat, maka bisa jadi kita tidak bisa membedakan mana jalan yang selamat, mana jalan yang tidak selamat. Kalau seseorang tidak bisa membedakan, maka dikhawatirkan dia mengikuti jalan yang salah jalan, akhirnya tidak sampai pada tujuan, dan ini tentunya kerugian serta penyesalan yang tidak berujung. Sudah capek beribadah, sudah lama beramal, tapi ternyata hasilnya kosong. Hasilnya tidak ada bobot sama sekali karena jalan yang dia tempuh tidak benar. Kita tidak hanya diperintahkan oleh Allah untuk beribadah kepada Allah, tapi beribadah dengan cara yang diinginkan oleh Allah. Jadi ibadah itu bukan seenak kita sendiri, sesuai dengan keinginan dia, sesuai dengan perasaannya. Kalau dia suka ini, dia kerjakan. Dia suka ini, dia lakukan. Bukan cuma itu ibadahnya. Namanya ibadah harus sesuai dengan yang diinginkan oleh Allah, yaitu yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang insyaallah akan sama-sama kita pelajari, kitab Minhaj Al-Firqatun Najiyah wa Ta'ifah Al-Mansurah, jalan golongan yang selamat. Kalau mungkin bagi jamaah yang sudah pernah membaca ataupun pernah mengkaji buku ini, alhamdulillah, berarti kita hanya mengulang, murajaah kembali, ya, dan namanya ilmu itu tidak ada yang kadaluarsa. Ya, kalau selain ilmu itu bisa kadaluarsa, bisa membosankan. Cerita-cerita, lawak-lawak yang mungkin atau humor-humor yang dikarang oleh manusia, biasanya itu ada sisi bosannya. Tapi kalau ilmu, maka dia tidak ada kadaluarsa, tidak ada bosannya.
semakin diulang semakin menambah keyakinan, semakin diulang semakin menambah pemahaman, semakin diulang semakin menambah amalan. Begitulah yang kita inginkan dari sebuah ilmu. Baik, insyaallah kita akan masuk pada bab yang pertama atau bagian yang pertama ini. Beliau menyebutkan tentang golongan yang selamat, atau lebih tepatnya beliau membawakan dalil-dalil yang memerintahkan kita mencari atau berada di golongan yang selamat. Dalil-dalil perintah kita berpegang teguh atau berjalan di atas jalan golongan yang selamat. Beliau membawakan beberapa dalil untuk menjelaskan hal demikian. Nah, seperti biasanya minta tolong untuk membacakan. Bagian 1, golongan yang selamat. Allah berfirman, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Artinya, dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali agama Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai. Surat Al-Imran ayat 103. Wala takunu minal musyrikin minal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'an kullu hizbin bima ladaihim farihun. Artinya, dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang mempersekutukan Allah, yaitu orang-orang yang memecah belah agama mereka, dan mereka menjadi beberapa golongan. Tiap-tiap golongan merasa bangga dengan apa yang ada pada golongan mereka. Surat An-Nur ayat 332. Nah, barakallahu fiik. Baik, bagian 1, golongan yang selamat. Sebelum kita masuk pada dalil-dalil yang dibawakan oleh beliau, perlu kita garis bawahi. Di sini ada istilah golongan yang selamat. Berarti kebalikannya, ada golongan yang tidak selamat. Kira-kira ada atau tidak golongan yang tidak selamat? Banyak ya. Bahkan golongan yang selamat itu cuma satu ya. Yang golongan tidak selamat itu banyak ya, beraneka ragam. Baik, dari sini satu poin kalau ada golongan yang tidak selamat. Baik. Golongan yang tidak selamat secara garis besar itu dibagi menjadi 2, yaitu golongan di luar Islam yang pertama, yang kedua golongan di dalam Islam. Golongan di luar Islam itu sudah pasti tidak selamat ya. Karena yang selamat hanyalah agama Islam. Semua agama selain Islam tidak akan selamat. Banyak sekali dalil-dalil yang menjelaskan hal demikian. Kata Allah Subhanahu wa taala misalkan, inna dina 'indallahil Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah hanyalah agama Islam. Atau Allah juga berfirman, wa may yabtaghi ghairal islami dina falyuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang mencari selain Islam sebagai agamanya, niscaya Allah tidak akan terima darinya sedikit pun. Dia berbuat kebaikan sebesar apapun, kalau agamanya di luar Islam tidak diterima sedikit pun oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa bil akhirati minal khasirin. Dan dia nanti pada hari kiamat termasuk orang-orang yang rugi, orang-orang yang rugi, celaka dan menyesal karena amalannya banyak tapi dia tidak menyelamatkan pelakunya tersebut karena dia belum masuk Islam. Baik. Adapun yang kedua, golongan yang tidak selamat, yang kedua yaitu golongan yang ada di dalam Islam. Tadi golongan yang di luar Islam pasti tidak selamat. Yang kedua golongan yang ada dalam Islam. Nah, di dalam tubuh agama Islam juga ada pengikut-pengikutnya yang tidak selamat. Alasannya apa? Kenapa ada pengikut-pengikut umat Islam ini yang tidak selamat? Yang pertama karena mengikuti hawa nafsu. Sudah disampaikan kebenaran, sudah disampaikan dalil-dalil baik ayat Al-Quran maupun hadis-hadis, tapi kena lebih mengikuti hawa nafsu. Hawa nafsu itu mengikuti syahwat dunia.
kesenangan-kesenangan dunia, apakah itu karena harta, apakah itu jabatan, apakah itu popularitas, atau apakah itu wanita, ataupun anak-anak dan seterusnya. Ini semua kenikmatan-kenikmatan dunia yang bisa membuat orang itu keluar dari jalan yang selamat, atau dia mengikuti jalan yang tidak selamat. Kemudian yang kedua, karena syubhat, ya. Karena syubhat. Cara berpikir yang keliru. Cara berpikir yang keliru atau cara memahami yang keliru. Nah, ini sangat berbahaya. Dan syubhat itu yang menentukan adalah guru yang dia ikuti. Maka seorang itu harus selalu selektif di dalam memilih guru, karena guru itu berpotensi besar untuk menuntun dia ke jalan yang benar, atau sebaliknya guru bisa menuntun dia ke jalan yang salah. Jadi kebanyakan orang salah jalan rata-rata karena ikut guru. Dia tidak sendirinya, dia berpikir sendiri kemudian dia memilih jalan yang salah, rata-rata karena ada orang yang membawanya, yaitu seorang guru. Baik. Oleh karena itu, untuk menghilangkan kedua sebab ini, yang pertama nafsu atau syahwat, yang kedua subhat. Kalau untuk menghilangkan nafsu, maka kuatkan keimanan. Kurangnya iman, akhirnya orang lebih memilih mengikuti hawa nafsu. Supaya bisa mengendalikan hawa nafsu, maka perkuat keimanan, ya, perkuat keimanan, ya. Banyak sekali hal-hal yang menguatkan iman seseorang. Contohnya apa? Dia sering mengingat kematian. Contoh yang lain, dia sering mengingat akhirat, atau dia membaca ayat-ayat tentang hari kiamat. Dia membaca ayat-ayat tentang surga, ayat-ayat tentang neraka, ayat-ayat tentang siksaan-siksaan. Itu semua membuat seseorang tumbuh keimanan, ya, termasuk ya amal soleh, ya. Semua amal soleh yang kita lakukan itu adalah untuk menumbuhkan keimanan. Amal soleh segala jenis macamnya tujuannya adalah untuk menguatkan iman. Jadi kalau orang mengaku beriman tapi kok tidak beramal soleh, mengkhawatirkan imannya itu. Ya, amal soleh baik yang wajib maupun yang sunnah, itu semua untuk memperkuat iman seseorang. Yang kedua, syubhat. Ya, untuk menghilangkan syubhat berarti tambah ilmunya. Jadi bertambah ilmunya semakin bertambah, maka syubhatnya bisa semakin bergeser. Ya, maksudnya ilmu yang sesuai Al-Quran, ilmu sesuai dengan As-Sunnah. Tapi kalau ilmu yang ditambah itu adalah ilmu yang syubhat juga, ya semakin parah syubhatnya tersebut. Jadi perlu kita selalu belajar, perlu menimba ilmu agama ini sesuai dengan pemahaman salafus saleh, agar tidak ada ruang syubhat itu mengisi kepala kita. Baik. Ya, jadi kita sekarang ini hidup di zaman yang jauh dari zamannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang sangat besar kemungkinan seseorang itu terpapar oleh syubhat. Hidupnya jauh dari zaman Nabi, kemudian malas belajar ilmu agama, maka sangat berpotensi orang itu terkena syubhat. Kita sudah sadar kita ini jauh dari kehidupan atau jauh dari masa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka perbanyak ilmu, ya, supaya kita berada di jalannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana kita ketahui bahwa zaman itu kalau semakin jauh maka semakin banyak perubahan. Sebagaimana air itu dia dari gunung itu masih jernih, mata air dari gunung mengalir, atau air sungai dari gunung itu mengalir masih jernih, tapi begitu sudah sampai di pemukiman maka warnanya sudah berubah.
Ya, kadang ada yang coklat, kadang ada yang hitam bahkan, karena bercampur-campur dengan berbagai macam campuran. Begitulah ajaran ini, kalau semakin jauh dari zamannya Rasulullah, semakin jauh dari sumbernya, maka banyak sekali campuran. Ya. Supaya apa? Kita bisa menghindari banyaknya campuran itu, yaitu kembali kepada sumbernya. Ya. Kembali kepada sumbernya, maka kita bisa membedakan ini air yang jernih, ini air yang tidak jernih. Baik, jadi ini diantara sebab ya kenapa di tengah-tengah umat Islam itu ada golongan yang tidak selamat. Yang pertama kena mengikuti hawa nafsu, yang kedua terkena syubhat. Cara menghilangkannya yaitu kalau untuk hawa nafsu perbanyak keimanan, perkuat keimanan. Adapun untuk syubhat perkuat ilmu. Baik, berarti kita sudah memahami bahwa ada golongan yang tidak selamat. Kalau begitu, kita wajib untuk mengikuti golongan yang selamat itu. Kita wajib berusaha untuk mengikuti golongan yang selamat. Dan kalau kita lihat, ternyata sudah ada bukti, sudah ada orang-orang yang mengikuti jalan tersebut. Kalau ada pertanyaan, kira-kira ada tidak bukti nyata orang-orang yang sudah berhasil melewati jalan yang selamat itu? Maka jawabannya ada. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yaitu para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Atau disebutkan dalam surat Al-Fatihah, kita berdoa kepada Allah ditunjukkan jalan yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkan kami ke jalan yang lurus, jalan golongan yang selamat. Jalannya siapa? Siratal ladzina an'amta alaihim. Jalannya orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepada mereka, yaitu dari kalangan para nabi, dari kalangan siddiq, dari kalangan syuhada, dari kalangan salihin. Wa hasuna ulaika rafiqa. Orang-orang yang sudah berhasil selamat atau orang-orang yang mengikuti jalan selamat ini, yang pertama para nabi. Para nabi itu sudah berhasil selamat. Semua nabi sudah meninggal dunia dan semua nabi sudah pasti selamat. Maka ikuti nabi itu. Kalau kita tahu golongan yang selamat itu adalah para nabi, maka dalam hidup ini kita berusaha ikuti para nabi. Ajaran nabi yang diperintahkan kepada kita, kita ikuti. Termasuk Nabi kita sallallahu alaihi wasallam itu yang kita ikuti karena beliau sudah pasti selamat. Yang kedua, orang-orang yang selamat adalah siddiqin wa syuhada, orang-orang yang siddiq, yang jujur dalam keimanan, wa syuhada, orang-orang yang mati syahid. Dan ini terkumpul pada para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di kalangan sahabat ada yang siddiq seperti Abu Bakar As-Siddiq, kemudian ibunda Aisyah Siddiqah, bapaknya Siddiq, anaknya Aisyah Siddiqah, wanita yang jujur dalam keimanan. Dan para sahabat banyak sekali yang syuhada, yang mati syahid dari kalangan sahabat itu sangat banyak. Dan yang pimpinannya mati syahid adalah sahabat Umar dan Utsman. Ini pimpinannya para syuhada, yaitu Umar dan Utsman. Suatu ketika Rasulullah berada di atas gunung Uhud beserta Abu Bakar, Umar dan Utsman. Tiba-tiba gunung Uhud ini bergetar. Rasulullah pun menginjak gunung Uhud itu lalu berkata, "Utsbut Uhud." Diam, tenanglah wahai Uhud. Sesungguhnya di atasmu ada seorang nabi, kemudian ada seorang siddiq, wa syahidan, dan ada dua orang yang mati syahid. Rasulullah menamakan Umar dan Utsman dua orang yang mati syahid. Padahal mereka berdua ini meninggal dunia di atas tempat tidurnya, bukan meninggal di medan perang. Tapi itulah mereka pimpinannya syuhada. Karena Umar bin Khattab dibunuh oleh orang kafir, orang Majusi. Sedangkan
Utsman ibni Affan, dia mati syahid karena membela kemurnian Islam, ya, ketika dibunuh oleh orang-orang Khawarij atau termasuk orang-orang munafik. Baik, kemudian wassalihin, para sahabat juga pimpinannya orang-orang soleh, makanya seringkali disebut dengan salafus soleh, pendahulu kita yang soleh, ya, salafus soleh. Para sahabat semuanya soleh, namun tingkatan kesolehannya tentu berbeda-beda satu orang dengan yang lain. Inilah yang harus kita ikuti. Kita tahu ada orang-orang yang sudah berhasil, yang sudah selamat, maka golongan inilah yang harus kita ikuti. Dalam hidup ini kita berusaha untuk mengikuti golongan yang ini agar kita bisa selamat. Kemudian ma'asyiral muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bacakan beberapa dalil yang dibawakan oleh pengarang buku ini untuk menjelaskan perintah agar kita menempuh jalan golongan yang selamat. Yang pertama, firman Allah Subhanahu wa taala, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Dan berpeganglah kamu semua kepada tali agama Allah dan janganlah kamu bercerai-berai. Surat Ali Imran ayat 103. Inilah perintah untuk kita bersatu, perintah supaya jangan berpecah belah, ya. Wa'tasimu bihablillahi jami'an, ya. Berpeganglah kamu kepada tali agama Allah, karena ini kunci kebersamaan, kunci persatuan adalah berpegang pada tali agama Allah. Kembali kepada agama Allah, kembali kepada Al-Quran, kembali kepada As-Sunnah, itulah kunci persatuan. Kita diperintahkan untuk kembali kepada Al-Quran, kembali kepada agama Allah, berpegang dengan agama Allah itu, karena itulah jalan yang selamat. Selain agama Allah tidak akan selamat. Seorang yang mencari keselamatan, apakah baik urusan dunia maupun urusan akhirat, tidak melalui agama Allah, tidak akan pernah selamat, tidak akan pernah berhasil. Mau ngurus negara pakai cara selain cara agama Allah, tidak akan sukses negara itu. Mau pengen ngurus masyarakat tidak pakai caranya agama Allah, tidak akan pernah berhasil mengurusi masyarakat itu. Pengen memperbaiki manusia dengan cara selain caranya Allah, tidak akan pernah sukses. Semua akan berhasil kalau menggunakan agama Allah Subhanahu wa taala. Ikuti petunjuk-petunjuk dalam Al-Quran dan juga dalam sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di sini juga kita dilarang untuk bercerai-berai, ya. Siapa itu orang yang bercerai-berai? Yaitu yang tidak berpegang teguh dengan agama Allah. Pasti biang kerok untuk perpecahan. Jadi siapa yang menyebabkan umat Islam ini berpecah belah? Ya mereka-mereka itu yang tidak berpegang pada agama Allah, pasti bikin perpecah belah di tengah-tengah umat Islam. Jadi jangan kebalik. Begitu ada orang yang mengajak manusia kembali kepada Al-Quran, kembali kepada Sunnah, itu malah dianggap wah ini memecah belah umat. Justru yang tidak kembali itulah yang membuat umat ini berpecah belah. Ayatnya jelas, wa'tasimu bihablillahi jami'a, berpeganglah kalian semua kepada tali agama Allah, karena itulah kunci kesatuan, kebersatuan. Wala tafarraqu, jangan kalian bercerai-berai. Dan bercerai-berai ini adalah sifatnya orang-orang kafir, sifatnya orang-orang musyrik, yaitu selalu berpecah belah. Karena mereka tidak berpegang pada agama yang benar. Agamanya sudah dirusak, agamanya sudah ditambahi atau sudah dikurangi, agamanya dijual dengan harga yang sangat murah demi kepentingan-kepentingan sesaat, kepentingan dunia. Pembesar-pembesarnya
atau pemuka-pemuka agamanya rela menukar kebenaran agamanya itu dengan kepentingan sesaat, apakah karena dunia, apakah karena harta, karena jabatan, rela menjual ayat-ayat Allah tersebut. Agamanya sudah tidak murni, sehingga banyak dari kalangan orang-orang kafir dan kaum musyrikin yang berpecah belah. Allah sebutkan itu dalam surat Ar-Rum ayat 31-32. Wala takunu minal musyrikin. Janganlah kalian termasuk orang-orang musyrikin. Minal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a. Yaitu orang-orang yang berpecah belah dalam agama mereka dan mereka menjadi kelompok-kelompok. Orang-orang musyrik itu tidak akan pernah bersatu, ya, karena Tuhannya juga bermacam-macam, berhalanya juga banyak, sehingga mereka tidak akan pernah bersatu. Wa kanu syi'a, mereka itu berkelompok-kelompok. Kullu hizbin bima ladaihim farihun. Tiap-tiap kelompok dengan ajarannya mereka bangga. Tiap-tiap bangga dengan ajarannya, bangga dengan kelompoknya. Maka tidak pernah dihasilkan kebersatuan atau persatuan kalau caranya seperti itu. Maka Allah melarang umat ini agar jangan seperti orang-orang musyrikin yang biasanya itu mereka berpecah belah dalam agama mereka. Ma'asyiral muslimin dan muslimat yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini dalil yang pertama, perintah agar kita berada di atas golongan yang selamat, yaitu berpegang pada tali agama Allah Subhanahu wa taala dan jangan berpecah belah. Dan cara untuk bersatu adalah dengan berpegang pada tali agama Allah. Adapun kalau berpecah belah, maka itu yang mereka-mereka yang tidak berpegang pada tali agama Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita lihat contoh, kalau semua umat Islam berpegang pada ajaran agamanya, maka mereka akan bersatu. Contoh nyata ketika sholat berjamaah, ya, sholat berjamaah, walaupun manusia dari berbagai suku, dari berbagai negara, dari berbagai warna kulit, tapi begitu sholat berjamaah semuanya satu, semuanya kompak. Tidak karena ini kulit berwarna ini suku ini negara ini, akhirnya sholatnya dengan model sendiri-sendiri. Tidak seperti itu. Tapi karena semuanya berpegang teguh dengan ajaran Rasulullah. Kalau sholat ya caranya mengikuti caranya Rasulullah. Takbir, kemudian membaca surat, membaca Al-Fatihah, kemudian membaca surat. Setelah membaca surat selesai, ruku. Ya, semuanya ikut ruku. Karena semuanya ikut aturan Rasulullah, akhirnya kompak. Bayangkan kalau satu negara dia tidak mau ikut aturan Rasulullah, kemudian dia menjadi makmum. Dia menjadi makmum atau dia menjadi imam katakanlah, atau sekarang dia menjadi makmum. Ketika imamnya ruku, dia tidak ikut aturan Rasulullah, dia giliran sujud. Ya, jadi habis membaca surat itu langsung sujud. Ya, tidak pakai ruku. Maka apa yang terjadi? Tidak akan pernah kompak, karena ada yang tidak ikut ajaran Rasulullah. Begitupun dalam kehidupan ini, kalau ada sebagian orang yang tidak mau ikut aturan Rasulullah, pasti itulah yang biang keroknya perpecahan. Tapi kalau semuanya ikut caranya Rasulullah, insya Allah akan kompak, insya Allah akan bersatu. Contohnya sholat berjamaah. Kalau kita perhatikan di Masjidil Haram, itu dari berbagai negara datang ke sana, kemudian datang waktu sholat, yang mimpin sholat cuma berapa orang? Satu imam, satu orang yang mimpin. Tapi lihat semuanya kompak. Ya. Begitu takbir dimulai, begitu sholat berjalan, tidak ada yang berbicara. Semuanya manut, ya, kompak dengan satu komando. Itulah persatuan yang sebenarnya. Itu kalau diterapkan dalam kehidupan, masya Allah, ya, umat ini akan bersatu kalau sama-sama kembali kepada ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Baik, kemudian kita lanjutkan. Dalil yang kedua adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah. Dalil yang kedua, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Usikum bittaqwallah azza wa jalla wa sam'i wa ta'ah wa in ta'amara 'alaikum 'abdun habasyir fa innahu ma yasmikum fa sayarsilatan katsira wa 'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin tamassaku biha wa 'addu 'alaiha bin nawajid wa iyyakum wa muhdatsatil umur wa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar." Artinya, aku wasiatkan padamu agar engkau bertakwa pada Allah, patuh dan taat, sekalipun yang memerintahkanmu adalah seorang budak Habsyi. Sebab barang siapa hidup lama di antara kamu, tentu ia akan menyaksikan perselisihan yang banyak. Karena itu, berpegang teguhlah pada sunnahku dan sunnah khulafa ar-rasyidin yang mereka itu mendapat petunjuk. Pegang teguhlah ia dan dinginlah dengan kegerahan. Dan hati-hatilah terhadap setiap perkara yang diadakan, karena semua perkara yang diadakan itu adalah bid'ah, sedang setiap bid'ah adalah sesat, dan setiap yang sesat tempatnya di dalam neraka. Hadis riwayat Al-Nasa'i dan At-Tirmidzi. Ia berkata hadis hasan sahih. Nah, barakallahu fiik. Baik, hadis yang kedua atau dalil yang kedua adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Usikum bittaqwallahi was-sam'i wa ta'ah wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun habasyiyun." Aku wasiatkan kepada kalian untuk bertakwa kepada Allah, dengar dan taat kepada pemimpin-pemimpin kalian. Sekalipun yang memimpin kalian itu adalah seorang budak dari Habasyah, budak dari Afrika, maka tetap wajib untuk mendengar dan taat kepada pemimpin itu. Taib, hadis ini yang biasanya disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam khutbatul hajah, dalam khutbah yang resmi. Biasanya beliau awali ini sebagai muqaddimah dalam khutbahnya, mengingatkan manusia untuk bertakwa kepada Allah. Usikum bitaqwallah, aku wasiatkan kepada kalian untuk bertakwa kepada Allah. Begitupun ayat-ayat tentang takwa yang biasanya juga dibaca oleh beliau. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, dan sejenisnya. Termasuk hadis ini yang beliau sampaikan berwasiat kepada takwa. Termasuk yang beliau sampaikan juga dalam khutbatul hajah adalah memperingati umatnya agar berpegang pada sunnah-sunnah beliau dan jangan melakukan perkara-perkara kebid'ahan. Jangan mengada-ngadakan sesuatu dalam perkara agama karena perkara itu dinamakan bid'ah, dan namanya kebid'ahan itu adalah akan menjerumuskan ke dalam kesesatan, dan namanya kesesatan akan menjerumuskan ke dalam neraka. Nah, ini dinamakan dengan khutbatul hajah, khutbah-khutbah yang resmi, apakah khutbah Jumat, apakah khutbah Idul Fitri, Idul Adha, atau khutbah ketika mengirimkan pasukan. Rasulullah biasanya sebelum mengirimkan pasukan untuk berperang, beliau berkhutbah untuk pasukan tersebut, menyampaikan pesan-pesan. Baik. Dalam khutbah tersebut atau dalam hadis ini, beliau menasihatkan agar bertakwa kepada Allah dan taat kepada pemimpin, sekalipun yang memimpin itu adalah seorang budak dari negeri Afrika. Fa innahu man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira. Sesungguhnya atau karena sesungguhnya barang siapa yang hidup sepeninggalanku, dia akan melihat perselisihan yang banyak. Ya, jadi Rasulullah sudah sampaikan sebelum beliau meninggal dunia, beliau sudah wanti-wanti umatnya. Barang siapa yang masih hidup sepeninggalanku, artinya berarti selama Rasulullah itu masih hidup, maka perpecahan itu belum ada, perselisihan itu tidak ada ketika beliau masih hidup. Maka inilah keistimewaan hidupnya para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mereka hidup di zamannya Rasulullah.
mereka tidak melihat perselisihan sama sekali. Tapi perselisihan itu baru dimulai setelah Rasulullah meninggal dunia, ya, yaitu yang diawali dari meninggalnya Umar ibnu Khattab radhiyallahu anhu. Disitulah terbuka fitnah atau perselisihan di tengah-tengah kaum muslimin. Barang siapa yang hidup sepeninggalanku akan melihat banyak perselisihan. Dan Rasulullah menyampaikan hal demikian itu diantara mukjizat beliau. Jadi beliau punya mukjizat, bisa mengetahui sesuatu di masa mendatang, ya. Hal-hal di masa mendatang itu terkadang disampaikan oleh Allah kepada beliau. Jadi beliau secara hukum asal tidak tahu ilmu gaib, tidak tahu perkara di masa yang akan datang. Tapi kalau sudah disampaikan oleh Allah, beliau mengetahui perkara di masa yang akan datang, ya, beberapa perkara. Termasuk ya adalah tentang perselisihan umat beliau, ya. Beliau sudah mengetahuinya. Di antara sebab yang lain beliau mengetahui perkara ini yaitu dari tanda-tanda dari benih-benih adanya perselisihan. Jadi dari benih-benih itu beliau bisa menyimpulkan nanti akan ada perselisihan di tengah-tengah umatnya karena sudah ada benihnya, ya. Benih itu kan tinggal menunggu waktu saja, ya, kapan dia tumbuh, ya. Pertama akarnya dulu nancep, kemudian terus dia tumbuh pelan-pelan, ya, akhirnya menjadi besar, gitu ya. Tapi awalnya ya tidak kelihatan, mungkin masih di dalam tanah, tapi masih ada benihnya itu. Sudah ada benihnya di dalam tanah, tapi lama-kelamaan dia baru muncul di permukaan dan bisa menjadi besar. Nah, benihnya itu sudah ada di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah membagikan harta ghanimah di saat perang di Taif, ya. Perang di Taif selesai itu beliau singgah di daerah Ji'ronah yang sekarang menjadi mikot, ya. Orang-orang yang berangkat dari Taif bisa mengambil mikot di Ji'ronah, ya, antara Taif dan Mekah. Di situ beliau membagi-bagikan harta rampasan perang. Hal ini disebutkan atau dijelaskan oleh sahabat Jabir bin Abdullah, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil Ji'rana wa huwa yuqassimu at-tibra wal ghanaim wa huwa fi hijri Bilal. Bahwasanya Rasulullah SAW pernah berada di Ji'rana dan beliau membagikan harta ghanimah, ya, berupa uang, berupa kepingan-kepingan emas maupun perak, ataupun berupa ghanimah, atau berupa binatang-binatang ternak ataupun hasil bumi, ya, hasil pertanian. Wa huwa fi hijri Bilal, ya, dia berada di sampingnya Bilal. Faqala rajulun, maka tiba-tiba berkatalah seseorang laki-laki, ya Muhammad, i'dil ya Muhammad fa innaka lam ta'dil, berbuat adillah wahai Muhammad, ya. Jadi ini dia tidak berkata wahai Rasulullah, tapi langsung memanggil dengan nama Muhammad. Berbuat adillah wahai Muhammad, maksudnya adil dalam membagi harta ghanimah. Fa innaka lam ta'dil, sesungguhnya kamu itu tidak adil. Faqala wailaka wa man ya'dilu ba'di idza lam a'dil, ya, celaka kamu kalau saya tidak adil, siapa yang akan adil setelah saya? Kalau saya saja tidak bisa adil, maka siapa lagi yang bisa adil? Saya ini sudah orang yang paling adil, orang yang paling adil dalam segala urusan. Ini Rasulullah SAW. Kalau saya tidak adil, siapa yang bisa adil? Ya, ini orang ini berkata seperti itu. Faqala Umar, da'ini atau da'ni ya Rasulullah hatta adribu unuqa hadzal munafiq. Kata Umar, biarkan saya memenggal kepala orang ini wahai Rasulullah, karena sesungguhnya dia orang munafik, ya. Namun dilarang oleh Rasulullah SAW. Kemudian beliau mengatakan dalam riwayat yang lain tentunya, kata beliau, kalian akan merasa remeh sholat kalian
kalian akan merasa remeh puasa kalian, dan kalian akan merasa remeh baca Quran kalian. Ya. Kalian ketika melihat ibadahnya orang-orang semacam ini, kalian akan menganggap remeh ibadah kalian karena mereka orang yang sangat rajin ibadah. Akan tetapi mereka adalah orang-orang yang ibadahnya itu tidak sampai masuk ke dalam hati. Mereka hanya riya, mereka hanya pengen dilihat, mereka hanya terkena syubhat, sehingga ibadahnya tidak untuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau menyebutkan bahwa orang ini memiliki pengikut. Inna hadza fi ashabi. Orang ini ada pengikut-pengikutnya. Ya, artinya nanti akan ada orang-orang yang mengikuti orang seperti ini. Dan itu terbukti di masa Umar bin Khattab. Beliau meninggal dunia dan mulai muncul orang-orang yang seperti itu dari kalangan Khawarij dan sejenisnya, termasuk Syiah di zaman Ali bin Abi Thalib. Ini mereka lah orang-orang sesat yang keluar dari ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, ini diantara benih-benih adanya perpecahan. Jadi Rasulullah sudah mengingatkan umat ini bahwa nanti kalian akan melihat perpecahan yang banyak. Kemudian sebab yang lain, beliau pernah berdoa kepada Allah untuk meminta agar umatnya tidak dibikin perpecahan, tapi ternyata doa itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, disebutkan dalam hadis yang sahih, ya, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah salat di suatu malam, dan salatnya itu salat orang yang sedang khawatir. Ya, salatnya orang yang sedang khawatir. Ini hadis yang disampaikan oleh Khabbab bin Al-Ard. Ya, beliau masuk waktu subuh, datang menemui Rasulullah, dan ketika itu Rasulullah baru selesai salat malam. Ya, beliau salat dalam kondisi harap-harap cemas. Kenapa beliau salat seperti itu? Karena beliau itu pengen minta sesuatu. Ya, beliau pengen minta sesuatu kepada Allah. Beliau salat dulu dengan kondisi harap-harap cemas. Ya. Jadi orang yang salat seperti itu, bayangkan salatnya lebih khusyuk, lebih teliti daripada salat biasanya, karena dia pengen minta sesuatu. Ya. Padahal salatnya Rasulullah semuanya khusyuk, tapi di saat itu beliau salat lebih teliti, lebih khusyuk daripada sebelumnya, karena beliau pengen minta sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ditanya oleh Khabbab bin Al-Ard, wahai Rasulullah, engkau salat ya sampai selama ini, engkau salat dengan sepanjang ini, ya, sampai masuk waktu subuh. Maka kata beliau sallallahu alaihi wasallam, sa'altu rabbi thalathan fa'atani itsnaini wa mana'ani an wahidah. Aku minta sesuatu kepada Tuhanku 3 perkara, atau 3 hal yang saya minta kepada Tuhanku, namun aku diberi 2 permintaan itu, namun satunya dilarang atau tidak diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sa'altu rabbi an la yusallitu alaihim aduwan min ghairihim fayustabahahum. Aku minta kepada Allah agar tidak menyerahkan umat ini kepada musuh mereka, dan Allah menerima doa tersebut. Jadi umat Islam ini tidak akan pernah dikuasai oleh musuh Islam sama sekali. Tidak akan pernah dikuasai secara menyeluruh. Kalau mungkin ada sebagian wilayah yang dikuasai oleh selain Islam, itu sudah sunatullah. Tapi kalau umat Islam secara keseluruhan tidak mungkin bisa dikalahkan oleh umat-umat selain Islam. Karena ini doanya Rasulullah SAW. Wa sa'altuhu alla yuhlikahum bisanatin amatun fa'ataniha. Dan aku meminta agar Allah tidak memberi azab kepada umatku dengan azab-azab seperti umat-umat terdahulu, dan Allah pun mengabulkan doa itu. Allah berikan kepada saya, umat ini tidak akan disiksa oleh Allah seperti umat-umat terdahulu. Tidak disiksa dengan banjir bandang seperti kaumnya Nabi Nuh, tidak disiksa seperti kaumnya Nabi Ad, kaumnya Nabi Tsamud,
mohon maaf, kaum Ad, kaum Samud gitu ya. Atau tidak disiksa dengan kaumnya Firaun, Nabi Musa dan seterusnya ya. Baik. Atau di masa Nabi Yusuf alaihissalam ya, paceklik yang panjang bertahun-tahun ya, 7 tahun paceklik, tidak ada hujan sama sekali. Nah, itu tidak akan disiksa seperti itu. Dan ini doanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kemudian wasa'altahu ayyaj'ala ba'sahum bainahum famana'aniha. Dan aku meminta kepada Allah agar jangan menjadikan perpecahan di tengah-tengah umatku dan aku ditolak. Ya, doaku ini tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dari sini beliau sudah mengetahui bahwa umat ini memang sudah sunnatullah akan mengalami perpecahan. Maka beliau sampaikan itu, bahwa barang siapa yang meninggal atau barang siapa yang hidup sepeninggalanku, dia akan melihat perpecahan yang sangat banyak. Baik. Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Nah, di sini beliau memberikan solusi. Umat ini mau tidak mau dia pasti mengalami perpecahan. Di tengah-tengah umat Islam pasti akan berpecah. Tidak bisa dihindari. Baik. Kalau begitu, ketika seseorang berada di masa itu, berada di masa dia melihat banyaknya perpecahan, maka solusinya beliau sampaikan, yaitu fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidinil mahdiyyin. Berpeganglah dengan sunnahku dan berpeganglah dengan sunnahnya khulafa ar-rasyidin yang mendapatkan petunjuk. Alias kalau barang siapa yang tidak berpegang dengan sunnahku, dia pasti terbawa arus perpecahan. Dia pasti tidak bisa membedakan mana yang baik, mana yang benar. Kalau dia tidak berpegang dengan sunnahku, dia akan terombang-ambing di tengah perpecahan kaum muslimin karena dia tidak berpegang dengan sunnah Rasulullah. Supaya bisa konsisten, supaya bisa selamat, berada di atas jalan Shiratal Mustaqim, maka harus berpegang dengan sunnah Rasulullah SAW. Termasuk berpegang pada sunnah khulafa ar-rasyidin. Ini perwakilan sahabat, yaitu khulafa ar-rasyidin. Maksudnya kita berpegang pada sunnahnya sahabat. Yang paling mulia dari para sahabat adalah khulafa ar-rasyidin. Karena mereka lah yang mendapatkan petunjuk. Khulafa ar-rasyidin ini sahabat yang terbaik gitu ya. Ketika kita melihat sebuah ajaran ya, ada sebuah ajaran, maka kita mengeceknya dengan melihat di dalam sunnah Rasulullah. Apakah ajaran ini, apakah amalan ini diajarkan oleh Rasulullah? Apakah ajaran ini pernah dilakukan oleh Rasulullah? Apakah ajaran ini atau amalan ini pernah diperintahkan oleh Rasulullah atau pernah disetujui oleh Rasulullah? Ini yang pertama, kita mengecek sebuah amalan. Ketika ada yang mengatakan sebuah amalan atau ingin melakukan sebuah amalan, maka pertama kali kita mengeceknya. Amalan ini diperintahkan oleh Rasulullah, dikerjakan oleh beliau, atau disetujui oleh beliau atau tidak. Ternyata tidak ada. Kalau tidak ada, kita coba lihat di ajarannya para sahabat. Kira-kira ajaran ini sudah dilakukan oleh para sahabat atau para sahabat tidak ada satupun yang melakukan amalan ini. Kalau ada, bisa kita amalkan, karena memang sudah ada pendahulu yang melakukan amalan tersebut. Itu pun harus penuh dengan ketelitian ya, dilihat dengan hadis-hadis apakah ada pertentangannya atau tidak. Kalau perbuatan sahabat ternyata ada pertentangan dengan hadis-hadis yang sahih, maka di situ kita lebih mendahulukan hadis daripada perbuatan sahabat ya, sekalipun sahabat ya. Berbeda ya ketika sahabat individu dengan sahabat ketika mereka bersepakat. Kalau sahabat ketika bersepakat, maka ini tidak bisa ditolak, ini harus diterima ya. Karena ini namanya ijma ya, para sahabat sudah sepakat. Kalau para sahabat sudah sepakat, berarti itu pasti benar, tidak mungkin salah.
Kalau sahabat masih berselisih, maka ada kemungkinan, ya, ada kemungkinan benar di salah satu perbedaan tersebut antara dua sahabat yang berselisih ini, kebenaran antara salah satunya, antara yang A atau yang B, itu saja, tidak ada yang lain. Baik, kalau tidak ada, maka jangan kita kerjakan. Berarti amalan tersebut amalan yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah, amalan yang tidak dicontohkan oleh para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka itu pasti mengarah kepada kesesatan. Walaupun awalnya amalan itu kelihatan baik, tapi namanya amalan yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah, pasti lama-kelamaan akan membawa kepada kesesatan. Semakin jauh, bahkan akan jauh dari kebenaran. Semua amalan, semua perbuatan yang tidak sesuai dengan tuntunan Rasulullah pasti akan mengarah kepada kesesatan, cepat atau lambat. Mungkin di saat ini belum mengarah kepada kesesatan, tapi kita tidak bisa menjamin di kemudian hari, ya. Mungkin sekarang ini orang mengisinya dengan acara yang baik-baik, ya. Acara peringatan ini misalkan diisi dengan kegiatan yang baik-baik, peringatan tertentu, kemudian diisi dengan zikir, diisi dengan bersolawat kepada Rasulullah, diisi dengan membaca sejarahnya Rasulullah dari lahir sampai meninggal, bikin acara peringatan, kemudian diisi dengan membaca sejarahnya Rasulullah. Awalnya seperti itu, niatnya baik dan kelihatannya baik, kita tidak ada yang menjamin. Ada suatu masa orang mengisinya lagi bukan dengan hal-hal semacam itu, mengisinya dengan apa? Dengan dangdutan, mengisinya dengan apa lagi? Dengan taruhan, ya, taruhan, dengan judi, ya. Masya Allah, ngisinya dengan judi, ngisinya dengan bukan lagi minuman aqua, mohon maaf, bukan minuman air mineral, ya, tapi minumannya sudah anggur. Tidak ada yang menjamin. Namanya perkara kebid'ahan, perkara yang tidak dicontoh oleh Rasulullah, pasti cepat atau lambat mengarah kepada kesesatan. Dan itu terbukti, ya. Di zamannya Ibnu Abbas, orang-orang itu zikir bersama-sama itu masih pakai kerikil, ya. Cuma ada satu orang yang mengingatkan, ayo sekarang baca subhanallah, ayo mari baca alhamdulillah, mari baca astagfirullah, dan hitungannya masih pakai kerikil-kerikil. Di masa itu bacaannya masih bagus, masih bacaan-bacaan zikir. Tapi kalau itu terus-menerus tidak dicegah, lama-kelamaan maka isinya bukan zikir lagi, ya. Isinya sudah kesesatan. Nah, majelisnya mungkin namanya majelis zikir, tapi isinya dangdutan, isinya campur baur antara laki-laki dan perempuan. Begitulah namanya semua kegiatan-kegiatan yang bid'ah pasti mengarah kepada kesesatan. Baik, maka berpeganglah dengan sunnahku dan sunnah khulafa ar-rasyidin. Baik, tadi kita singgung bahwa khulafa ar-rasyidin ini adalah para sahabat yang terbaik. Jadi sahabat itu bertingkat-tingkat. Yang paling afdol adalah khulafa ar-rasyidin. Dan dari khulafa ar-rasyidin yang paling afdol secara mutlak, secara kesepakatan, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian setelah Abu Bakar baru Umar Ibn Khattab. Adapun sahabat Utsman dan sahabat Ali bin Abi Thalib, inilah yang diperselisihkan oleh para ulama. Siapakah yang lebih afdol antara Utsman dan Ali bin Abi Thalib? Namun jumhur ulama menyebutkan sahabat Utsman ibn Affan lebih afdol dari sahabat Ali bin Abi Thalib. Baik, setelah khulafa ar-rasyidin, kemudian sisa dari 10 orang yang dijamin masuk surga, asyara mubasysyirina bil jannah, ya. 10 orang yang dijamin masuk surga, 4-nya dari khulafa ar-rasyidin, kemudian 6 orangnya dari sahabat yang lain.
Ini setelah khulafa ar-rasyidin, kemudian 10 orang yang dijamin masuk surga. Kemudian setelahnya adalah ahlu badrin, ahli badr, ya, yang ikut di perang Badar dari kalangan muhajirin dan ansor. Ini yang paling afdol setelah 10 orang yang dijamin masuk surga. Setelah ahli badr, para ulama berbeda pendapat apakah ahlu Uhud atau ahlu bai'atul ridwan. Mana yang lebih afdol antara yang ikut perang Uhud atau yang ikut di bai'atul ridwan. Namun yang kuat adalah yang ikut di perang Uhud, ya. Setelah ahlu badr, kemudian ahlu Uhud. Setelah itu baru ahlu bai'atul ridwan, ya. Kemudian para sahabat yang lain dan para sahabat yang hijrah, ya. Hijrah sebelum Fathul Mekah lebih utama dari sahabat yang tidak hijrah atau berhijrah setelah Fathul Mekah, atau para sahabat yang bersedekah sebelum Fathul Mekah dengan sahabat yang bersedekah setelah Fathul Mekah, tentu keafdalannya berbeda-beda. Taib. Tamassaku biha wa addu 'alaiha bin nawajid. Berpeganglah dengannya, dengan sunnahku itu dan sunnah khulafa ar-rasyidin, dan gigitlah dengannya dengan gigi geraham, gigi taring kalian. Ini beliau sebutkan untuk menggambarkan kita berpegang teguh dengan sangat kuat. Kalau perkara itu digigit, beliau mengumpamakan itu gigitlah dengan gigi geraham, karena ini gigitan yang paling kuat, ya. Walaupun sunnah ini tidak bisa digigit, tapi ini adalah kiasan bagaimana seorang itu berpegang teguh dengan sunnah dengan sangat erat. Dia sangat kuat berpegang teguh dengan sunnah itu, jangan dia lepas sedikit pun. Dia gigit sebagaimana dia gigit dengan gigi geraham. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur, dan hati-hatilah, jauhilah perkara-perkara yang baru, ya, perkara-perkara yang baru dalam urusan agama. Kalau dalam urusan dunia tidak masalah, mau berkreasi, mau berinovasi, mau menciptakan hal-hal baru dalam urusan dunia, silakan, tidak ada masalah. Tapi yang tidak boleh adalah dalam perkara agama. Dalam perkara agama maka tidak boleh ada perkara baru. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah, karena setiap perkara baru itu pasti namanya bid'ah atau dikenal dengan istilah bid'ah. Wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar, dan tiap-tiap perkara yang dinamakan bid'ah itu pasti mengarah kepada kesesatan, dan tiap-tiap yang mengikuti kesesatan pasti berada di neraka. Baik. Ini adalah hadis Rasulullah SAW. Jadi seseorang jangan alergi dengan istilah-istilah seperti ini. Jangan alergi, jangan panas ketika disebutkan istilah bid'ah. Yang menyebutkan istilah bid'ah itu siapa? Rasulullah SAW. Kita ini hanya menyampaikan pesan dari beliau, yaitu jangan adakan perkara-perkara bid'ah atau jauhi perkara-perkara bid'ah. Karena bid'ah itu adalah akan mengarah kepada kesesatan, dan yang mengatakan itu adalah Rasulullah. Setiap bid'ah mengarah kepada kesesatan. Tidak ada bid'ah yang mengarah kepada kebaikan. Tidak ada bid'ah hasanah. Semua bid'ah adalah dhalalah, dan setiap dhalalah pasti finnar, ya. Jadi semua bid'ah adalah dhalalah, ya. Jadi tidak ada bid'ah hasanah. Kalau bid'ah hasanah, ya, berarti setiap hasanah, masa hasanah masuk dhalalah. Hasanah tidak akan sesat. Setiap bid'ah adalah sesat, ya. Dan setiap sesat itu di neraka. Setiap bid'ah akan masuk neraka, ya. Maka tidak ada bid'ah hasanah, tidak ada bid'ah yang baik. Kalau bid'ah hasanah itu hanya istilah bahasa yang diungkapkan untuk perkara-perkara baru, dan itu dalam urusan dunia. Kalau dalam urusan dunia bisa kita katakan itu bid'ah hasanah, tapi tidak untuk dalam urusan agama. Kalau sudah masuk urusan agama, urusan ibadah, perkara-perkara yang baru,
itu pasti bid'atun dolalah. Baik. Ma'asyiral muslimin dan muslimat yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini hadis yang kedua untuk mengajak kepada kita agar mengikuti jalan yang selamat, yaitu dengan berpegang teguh pada sunnah Rasulullah SAW dan sunnah Khulafa Ar-Rasyidin. Baik, kita lanjutkan hadis yang ketiga. Yang ketiga, dalam hadis yang lain Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ala wa inna man qablakum min ahli kitabi iftaraku ala tintaini wa sab'ina millah, wa inna hadhihi millata satantaliku ala salatin wa sab'ina tintani wa sab'una finnar wa wahidatun fil jannah wa hiyal jamaah." Artinya, ketahuilah sesungguhnya orang-orang sebelum kamu dari ahli kitab telah berpecah belah menjadi 72 golongan, dan sesungguhnya agama ini yaitu Islam akan terpecah belah menjadi 73 golongan. 72 golongan tempatnya di dalam neraka dan 1 golongan di dalam surga, yaitu al-jamaah. Hadis riwayat Ahmad. Dan yang lain al-Hafiz penggolongannya hadis hasan. Yang keempat, dalam riwayat lain disebutkan kulluhum finnar illa millatan wahidatan ma ana alaihi wa ashabi. Artinya semua golongan tersebut tempatnya di neraka kecuali satu, yaitu aku dan para sahabatku meniti di atasnya. Hadis riwayat At-Tirmidzi dan dihasankan oleh Al-Albani dalam Sahih Al-Jami'. Baik, barakallahu fiik. Hadis yang ketiga dan juga hadis yang keempat masih ada kaitannya, yaitu sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang perpecahan semua atau perpecahan umat-umat sebelum kita, apakah itu Yahudi ataupun Nasrani dari kalangan ahlul kitab. Ala wa inna man qablakum min ahlil kitab iftaraku ala thintaini wa sab'ina millah. Ketahuilah sesungguhnya orang-orang ahlul kitab sebelum kalian mereka berpecah belah menjadi 72 golongan. Wa inna hadhil millah sataftariqu ala 73 sintani wa sab'una finnar wa wahidatun fil jannah wa hiya al jamaah. Adapun umat ini akan berpecah menjadi 73 golongan. 72-nya berada di neraka dan 1 golongannya berada di surga. Golongan tersebut yaitu al-jamaah. Baik, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, 73 golongan ini gambaran untuk menunjukkan banyaknya perpecahan, ya, banyaknya perpecahan. Jadi 73 dibandingkan dengan 1 golongan yang selamat, maka 72-nya itu sangat banyak, ya. Jadi ketika menyebutkan jumlah 72, 73 itu bukan hanya jumlah tersebut saja, melainkan untuk menunjukkan jumlahnya banyak. Karena orang Arab biasanya ketika ingin mengungkapkan perkara itu banyak, biasanya dengan menyebutkan jumlah 7. Ya, ketika menyebutkan jumlah 7 ataupun 70 ataupun 700, ini untuk mengungkapkan perkara itu banyak. Dan memang firqah-firqah ataupun kelompok-kelompok itu sangatlah banyak. Adapun kelompok yang selamat hanyalah 1. Baik, kelompok yang banyak, ya, atau bisa dibandingkan misalkan kelompok yang berpecah belah dalam agama Islam itu lebih banyak dari Yahudi dan Nasrani. Kalau Yahudi itu hanya menjadi 72 golongan, adapun Nasrani itu hanya menjadi 71 golongan, atau dalam riwayat ada yang terbalik, ada yang Nasrani 71, Yahudi 72, atau sebaliknya, ya, sama saja. Dan umat Islam menjadi 73, Yahudi 72, Nasrani 71. Umat Islam 73. Lebih banyak mana? Lebih banyak umat Islam. Kaum Yahudi juga berpecah belah, kaum Nasrani juga berpecah belah. Namun umat Islam juga berpecah belah, dan lebih banyak dari berpecah belahnya umat Yahudi dan umat Nasrani, ya.
Bayangkan Rasulullah menggambarkan bagaimana perpecahan di tengah-tengah umat Islam ini, dan jumlahnya sangatlah banyak sekali. Dan jumlah yang sangat banyak itu semuanya berada di neraka, ya. Atau kalau disebutkan dalam bentuk jumlahnya menjadi 73, 72-nya berada di neraka, dan yang satu adalah di dalam surga. Alias yang satu golongan ini dia tidak mampir ke neraka. 72 golongan ini dia masuk ke neraka, dan itu tidak kekal dalam neraka. Tapi dia akan disiksa. Kenapa? Karena melakukan dosa besar. Jadi orang yang tidak taat kepada Rasulullah, bikin agama baru dalam agama Rasulullah, itu perbuatan dosa besar. Ada yang sampai menyeret kepada kekafiran, ada yang tidak sampai kepada kekafiran, tapi itu adalah dosa besar. Maka balasannya akan masuk neraka. Namun dia tidak kekal di neraka. Orang yang kekal di neraka itu hanya dua, kaum musyrikin dan kaum kafirin. Orang kafir dan orang musyrik inilah yang akan kekal di neraka selama-lamanya. Ya, satu lagi munafik. Ya, munafik ini juga sebetulnya kafir juga, gitu ya. Maka bisa kita bagi orang musyrik dan orang kafir, itulah yang akan kekal selama-lamanya di dalam neraka. Innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha. Sesungguhnya orang-orang musyrik dari kalangan ahlul kitab dan orang-orang kafir, mereka berada di neraka jahanam dan kekal di dalam neraka tersebut. Baik, orang musyrik yaitu mereka yang menyekutukan Allah. Walaupun agamanya Islam, dia beriman kepada Allah, dia beriman kepada Rasulullah, dia mengikuti Rasulullah, tapi kalau dia musyrik, dia menyekutukan Allah, dia kekal di neraka selama-lamanya. Yang kedua orang kafir. Orang kafirlah orang yang mendustakan Rasulullah. Orang yang tidak percaya dengan Rasulullah, itulah orang-orang kafir. Rasulullah membawa sebuah ajaran, kemudian dia tidak menerima ajaran tersebut, atau dia mendustakan, dia tidak percaya, dia menolak ajaran Rasulullah. Termasuk ajaran Rasulullah adalah Al-Quran. Rasulullah membacakan Al-Quran, tapi dia tidak mau menerima, maka itulah orang-orang kafir, dan itu kekal di neraka. Adapun firqah-firqah, kelompok-kelompok yang sesat ini, kalau mereka tidak sampai pada musyrik dan tidak sampai pada kafir, maka mereka masih keluar dari neraka. Walaupun mereka diancam dengan masuk neraka, namun mereka tidak kekal di dalam neraka. Orang-orang Khawarij, orang-orang Syiah, atau orang-orang Mu'tazilah, atau orang-orang yang lain, kalau tidak sampai pada kafir dan tidak sampai pada musyrik, mereka tidak kekal di neraka. Namun mereka melakukan dosa besar, ya, karena tidak sesuai dengan petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, semuanya berada di neraka kecuali satu yang dinamakan dengan al-jamaah. Nah, dari sini kita mengenal istilah ahlus sunnah wal jamaah. Ahlus sunnah orang-orang yang mengikuti sunnah Rasulullah maupun sunnah khulafa rasyidin. Diambil dari hadis yang sebelumnya, hadis yang tadi kita baca, berpegang pada sunnahku dan sunnah khulafa rasyidin. Orang-orang yang berpegang pada sunnah Rasulullah dan sunnah khulafa rasyidin dinamakan ahlus sunnah. Kemudian orang-orang yang orang-orang yang mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga para sahabatnya itu dinamakan dengan al-jamaah. Orang-orang yang berada di atas barisan kaum muslimin, mengikuti Rasulullah dan juga mengikuti para sahabatnya, itu dinamakan dengan al-jamaah. Jadi itulah kelompok yang selamat. Mereka diistilahkan dengan ahlus sunnah wal jamaah. Baik, siapa mereka ahlus sunnah wal jamaah? Pada hadis yang keempat, ciri-ciri ahlus sunnah wal jamaah, yaitu disampaikan oleh Rasulullah, kulluhum finnar illa millatan wahidah.
ma ana alaihi wa ashabi. Ketika ditanya, atau dalam riwayat yang lain ditanya kepada beliau siapa itu al-jamaah, beliau mengatakan ma ana alaihi al-yaum wa ashabi. Siapa-siapa yang berada di atas agamaku pada hari ini dan juga berada di atas agamanya sahabatku, mereka itulah dinamakan al-jamaah atau ahlus sunnah wal jamaah. Baik, itulah golongan yang selamat, yaitu golongan ahlus sunnah wal jamaah. Dan kadangkala masing-masing orang mengaku dia kelompok ahlus sunnah wal jamaah. Aswaja sampai disingkat aswaja ya. Baik, masing-masing kelompok mengaku golongan tersebut. Kenapa? Karena golongan ini cuma satu ya, yang lainnya di neraka, yang ini cuma satu. Makanya masing-masing orang berebut mengaku paling ahlus sunnah wal jamaah. Nah, kalau cuma pengakuan saja, semua orang bisa, semua kelompok bisa mengaku-ngaku, bahkan sampai disingkat untuk memberikan nama kelompoknya masing-masing. Baik, tapi pembuktiannya ya, tapi harus ada pembuktian ya, harus ada buktinya kalau dia betul-betul ahlus sunnah wal jamaah. Apa buktinya? Ma ana alaihi al-yaum wa ashabi. Orang-orang yang ikut denganku pada hari ini, ikut di atas agamaku pada hari ini dan juga agamanya para sahabatku. Maksudnya mereka yang ikut dengan sunnahku dan sunnahnya sahabatku, seperti aku hari ini dan seperti sahabatku hari ini, baru dikatakan ahlus sunnah wal jamaah. Maka inilah jalan yang selamat yang kita berusaha untuk mengikuti. Walaupun kalau dibandingkan atau kalau diserupakan dengan sahabat, mustahil kita bisa seperti mereka. Amalan kita, keyakinan kita, iman kita, keikhlasan kita tidak bisa diserupakan, tidak bisa dibandingkan dengan imannya para sahabat. Tapi kita ingin seperti mereka, kita ikuti langkah dan jalan yang mereka tempuh agar kita itu bisa selamat. Walaupun kita punya banyak kekurangan, tapi kita harus berada di atas jalan yang selamat. Lebih baik ya, walaupun kita punya banyak kekurangan, tapi kita sudah berada di atas jalan yang selamat daripada kita yang tidak berada di atas jalan yang selamat. Kita berada di jalan yang salah ya. Kalau orang yang sudah berada di jalan yang salah, ini sangat mengkhawatirkan, sangat sulit dia untuk menemukan jalan yang benar. Kalau dia sudah di jalan yang salah, di jalan yang salah itu adalah jalan yang tidak sesuai yang dituntunkan oleh Rasulullah SAW. Kalau kita sudah di atas jalan yang benar, walaupun banyak kekurangan, banyak dosa, banyak maksiat yang kita lakukan, insya Allah suatu saat dia bisa bertobat dan dia bisa kembali menjadi orang yang istiqomah. Tapi kalau tidak berada di jalur yang selamat, maka sangat berbahaya, sulit untuk menemukan jalan yang benar. Bahkan dia akan semakin jauh tersesat dari jalan yang benar. Taib. Ya, inilah ciri-ciri ahlus sunnah wal jamaah, yaitu mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah SAW dan juga sunnahnya para sahabat, yang juga dikenal dengan istilah al-firqatun najiyah. Ya, al-firqatun najiyah memang tidak ada dalam lafaz yang disampaikan oleh Rasulullah. Tapi al-firqatun najiyah ini diambil dari hadis-hadis yang ada, yaitu jalan golongan yang selamat. Al-firqatun najiyah, kelompok yang selamat, diambil dari hadis yang kita baca ini, yaitu semuanya di neraka, yang satu golongan yang selamat, yang masuk surga, sehingga diistilahkan dengan al-firqatun najiyah, golongan yang selamat. Yang ini menjadi judul buku ini ya, Minhaj al-firqatun najiyah ya, jalannya golongan yang selamat. Baik. Tapi kalau tidak ada buktinya, orang cuma mengaku-ngaku dia ikut sunnah Rasulullah, dia ahlus sunnah wal jamaah, tidak dia buktikan dengan amalannya, maka ini tidak bisa dibenarkan ya. Kadangkala orang yang paling terdepan mengaku sebagai ahlus sunnah wal jamaah, tapi paling terbelakang mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Buktinya dari mana? Bisa kita lihat, ya. Orang yang mengaku ahlus sunnah wal jamaah, apakah dia mengajak orang untuk kembali kepada Al-Quran dan Sunnah atau tidak? Setiap hari kelompok yang mengaku ahlus sunnah wal jamaah ini mengajak kembali kepada Al-Quran dan Sunnah atau tidak? Kelompok yang mengaku ahlus sunnah wal jamaah, apakah mereka mengikuti para sahabat, yaitu melarang orang datang ke kuburan, atau justru yang paling banyak mengajak orang datang ke kuburan? Ini bisa kelihatan mana yang cuma pengaku-ngakuan saja atau mana yang betul-betul nyata dia mengikuti ahlus sunnah wal jamaah, ya. Taib. Dan itu paling banyak, ya. Kalau kita lihat dari cara beribadah, dari sunnah-sunnah Rasulullah, dari mengikuti prinsip-prinsip ajaran Islam, maka di situ bisa kita bedakan mana yang cuma mengaku-ngaku dan mana yang betul-betul mengikuti ahlus sunnah wal jamaah. Dan tidak masalah, masing-masing orang mengaku, namanya juga mengaku, tidak ada larangan. Tiap-tiap orang silakan mengaku, tapi kan yang mengetahui hanyalah Allah, bagaimana orang itu betul-betul mengikuti ahlus sunnah wal jamaah atau tidak. Allahu a'lam bissawab, ya. Barangkali cukup sekian yang bisa kita sampaikan, hanya beberapa dalil dari bab yang pertama ini yang kita baca. Semoga memberi manfaat untuk kita semuanya, dan masih ada waktu yang tersisa kita gunakan untuk tanya jawab. Kalau ada yang tanyakan, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Nah, semoga kita semua dan Ustaz senantiasa berada di golongan yang Islam. Pertanyaan kami tentang mungkin bid'ah ini, Ustaz. Pernah saya temukan bahwasanya waktu sholat itu ada sholat berjamaah, tapi ada seseorang tuh yang kami lihat yang lain berjamaah, dia itu sholat sendiri juga ada. Nah, saya kira itu sehari 2 hari, dan ternyata itu berkali-kali. Dan akhirnya perbuatan ini diikuti anak-anak kecil, ikut sholat belakang juga. Nah, ini termasuk bid'ah yang seperti apa? Kemudian izin pertanyaan kedua, dalam sholat itu kan Al-Fatihah harus fasih juga, tidak boleh yang tidak fasih, dan ini berpengaruh terhadap sahnya sholat. Nah, saat kita sholat di belakang imam yang Al-Fatihahnya tidak fasih, itu sikap kita bagaimana, Ustaz? Apakah mengikuti atau cari tempat sholat yang lain, atau tetap di belakang dengan kita membaca Al-Fatihah sendiri? Baik, barakallahu fiik. Baik, ada orang yang kalau sholat berjamaah itu sholat sendirian, depannya sedang orang berjamaah, dianya sholat sendirian di belakang. Ini kalau di zamannya Umar bin Khattab sudah dipukul kepalanya, ya. Artinya ditanya dulu, ya. Kita tanya dulu, kenapa Pak? Kenapa kok sholatnya sendirian? Ya, apa masalahnya gitu, ya? Oh, saya nggak suka imamnya itu. Imamnya itu ya mungkin ada sengketa, ya. Dulu pemilihan imam, ya. Ada sengketa kan banyak di masjid-masjid kampung. Gara-gara permasalahan dengan imam, nggak mau sholat berjamaah. Ya, bertahun-tahun nggak mau sholat ke masjid, kenapa? Karena yang imam itu, gitu. Begitu imamnya diganti, mau ke masjid. Ini kita sholat untuk imam atau untuk Allah, gitu kan? Kadang-kadang orang itu sampai seperti itunya, gitu. Baik, kita tanyakan apa masalahnya dia sholat sendirian. Kalau jelas, ya, masalahnya dari cara berfikirnya atau pemahaman dia, maka ini wajib kita jelaskan, ya. Kita kasih tahu dalil-dalilnya, ya, kita carikan dalilnya. Kalau menjaga persatuan itu lebih diutamakan daripada sendiri-sendiri. Rasulullah SAW menegur orang yang sedang safar dan dia sudah menjamak sholat. Begitu sholat didirikan, orang ini tidak ikut sholat, ditegur oleh Rasulullah SAW. Kenapa kalian tidak ikut sholat? Mereka mengatakan kami sudah sholat. Walaupun kalian sudah sholat, sebaiknya kalian juga ikut berjamaah, karena lebih menjaga persatuan.
Karena kalau ada yang sholat, ada yang tidak sholat, itu akan menimbulkan sesuatu di dalam hati sesama kaum muslimin, ya, menimbulkan keganjalan. Walaupun dia sudah sholat, sunnahnya dia tetap ikut berjamaah, walaupun dia dihitung sholat sunnah. Karena ini untuk menjaga persatuan. Kita ini diajari untuk selalu menjaga persatuan. Hal-hal yang menimbulkan persatuan kita dukung, seperti sholat berjamaah, ya. Baik, jadi kita tanyakan, kemudian kalau dia belum tahu kita kasih tahu pemahaman yang benar agar dia berubah. Baik. Kalau dia tidak mau berubah, ya harus dilaporkan, kalau hal seperti itu akan menimbulkan perpecahan, harus diadili. Bisa dia, kalau begitu kamu nggak usah sholat di masjid sini. Tapi ternyata dia paling besar donaturnya. Ya udah, kita kembalikan duitnya, ya. Kita kumpulkan, kembalikan duitnya. Ya, kita boleh melarang orang itu supaya tidak sholat di masjid tersebut. Maksudnya setelah dinasihati, setelah dipanggil, ya, didudukkan, dihadirkan aparat setempat. Kalau tidak bisa juga, baru bisa kita larang, jangan sholat di situ, karena itu membawa penyakit. Tadi ditanyakan, ternyata ada anak-anak kecil yang ikut-ikutan. Nah itu penyakitnya sudah kelihatan, ya. Jadi harus ada ketegasan. Tapi biasanya itu gara-gara kena ketidaktahuan, ya. Kena tidak tahu, atau mungkin ada faktor-faktor internal antara makmum dengan imam. Nah itu yang kadang-kala bikin masalah seperti itu. Baik, yang kedua, ketika kita sholat di belakang imam dan imamnya ini bacaannya tidak benar, katakan bacaan Al-Fatihahnya tidak benar, ini sudah sangat fatal. Al-Fatihahnya sudah betul-betul merusak makna Al-Fatihah itu, maka ini tentunya tidak sah sholat itu. Dan kita sudah terlanjur sholat, baiknya seperti apa? Kita lanjutkan, ya, kita lanjutkan sholat kita sampai selesai, karena ini kita menjaga persatuan, menjaga jamaah. Setelah selesai kita ulangi sholat sendirian. Nah itu lebih aman, ya. Jangan begitu rakaat pertama, rakaat keduanya dia keluar sholat sendirian di belakang. Nah itu akan menimbulkan sesuatu di dalam hati kaum muslimin, ya. Makanya pernah terjadi di masa Rasulullah SAW, sahabat Mu'ad bin Jabal, ya, beliau sholat mengimami kampungnya, membaca surat-surat yang panjang. Kemudian ada orang yang nggak sanggup ikut jamaah dengan sahabat Mu'ad bin Jabal. Beliau mundur, sholat sendirian terus pulang. Apa kata Mu'ad? Apakah kamu sudah jadi munafik? Ya. Jadi lihat, langsung dicap seperti itu karena keluar dari barisan. Artinya hal semacam itu akan menimbulkan sesuatu dalam hati, maka kita menjaga itu, ya. Allahu a'lam bishawab. Dan orang seperti itu jangan dijadikan imam, ya. Ya. Sudah tua, mungkin bacaannya tidak benar lagi, karena dalam urusan imam, urusan sholat itu bukan umur yang jadikan patokan pertama, tapi bacaan paling fasih yang jadi patokan pertama. Umur itu paling terakhir, ya. Namun kadang-kala di kampung-kampung itu umur paling depan. Wah ini belum nikah, nggak boleh jadi imam. Apa hubungannya? Gitu. Kalau dia bacanya bagus, fasih, ya, walaupun nikah atau belum nikah, ya jadi imam. Termasuk umurnya masih kecil, asalkan sudah balik dia jadi imam. Nah, Allahu a'lam bishawab. Satu. Iya. Kita bisa sholat kita dengan di neraka, tapi ketika diminta gimana kebaikannya ternyata lebih banyak. Apakah mereka akan tetap masuk neraka itu? Terus yang kedua, apakah dari ahli kitab dan Yahudi atau Nasrani juga ada yang menjadi satu golongan yang sama, yang mereka masuk ke dalam surga? Baik, ahlul bid'ah atau pelaku bid'ah ini tidak kekal di dalam neraka, namun dosanya sangatlah besar. Dan perbuatan bid'ah itu sangat mengkhawatirkan karena akan membawa kepada kesesatan dan bisa-bisa akan menjerumuskan ke dalam kekafiran, ya. Namanya kebid'ahan itu saudarinya kafir, ya.
Kalau dia tidak tobat dari bid'ah, sering melakukan kebid'ahan, lama-kelamaan itu yang dikhawatirkan bisa menyeret ke dalam kekafiran. Nah, itu yang sangat berbahaya. Tapi kalau tidak sampai kepada kekafiran, maka dia tidak kekal di dalam neraka. Baik, ternyata ada pelaku bid'ah yang amal solehnya sangat banyak, dan itu Allah yang menilai. Bisa jadi mungkin amal solehnya sudah terlalu banyak, Allah ampuni dosa-dosanya itu. Apalagi mungkin dia melakukan kebid'ahan itu karena tidak punya ilmu, dia tidak tahu ilmunya, akhirnya dia ikut-ikutan sama orang lain dan amal solehnya banyak. Bisa jadi dengan itu Allah mengampuni orang tersebut. Ya. Betapa banyak ya orang-orang yang mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala yang mereka itu tidak berbuat kesyirikan. Ya, yang tidak diampuni oleh Allah itu adalah yang berbuat kesyirikan, meninggal dunia membawa dosa syirik, atau dia meninggal dunia dalam kondisi kafir, mengingkari Rasulullah, baru dia tidak diampuni oleh Allah. Adapun pelaku bid'ah ataupun yang sejenisnya masih ada kemungkinan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semakin besar amal solehnya, maka semakin besar ampunan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian orang-orang ahlul kitab, Yahudi dan Nasrani, tidak akan pernah selamat kalau dia setelah diutusnya Rasulullah SAW. Jadi Rasulullah sudah diutus, tapi dia tidak masuk Islam, maka tidak akan pernah selamat sampai dia masuk Islam. Kalau dia meninggal dunia dalam kondisi belum masuk Islam, dia pasti kekal di neraka selama-lamanya. Tapi kalau sebelum diutus Nabi Muhammad, maka ada kemungkinan orang Yahudi, orang Nasrani, mereka bisa masuk surga sebelum diutusnya Nabi Muhammad. Mungkin ada yang ikut ajarannya nabi-nabi sebelumnya, mereka istiqomah di atas ajaran nabi-nabi mereka. Ini mereka masuk surga. Tapi kalau sudah Nabi Muhammad diutus, maka tidak boleh ada agama lain, tidak boleh ada ajaran lain selain ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekalipun dia tidak musyrik. Jadi ada orang non muslim, ada orang mungkin Nasoro yang dia betul-betul tidak musyrik. Dia tidak mentuhankan Nabi Isa, dia mentauhidkan Allah, tapi dia tidak beriman kepada Nabi Muhammad. Dia tidak mengikuti Nabi Muhammad, kekal di neraka selama-lamanya. Ya. Karena dia dikatakan kafir karena tidak beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, Allahu a'lam bishawab. Baik, sampun atau satu lagi, monggo. Satu pertanyaan kalau ada yang bersedia. Sampun ya, kayaknya sudah lumayan. Lumayan apa? Lumayan lemes ya. Alhamdulillah. Insyaallah sudah segar habis minum ya. Amin. Baik. Kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.